قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. على آله وصحبه ووala thumma amma ba'du. Pagi hari ini kita akan membaca ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyin ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Baik, terjemahan makna ayat. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah. Inna sesungguhnya alladzina yakfurun orang-orang yang kafir bi ayatillah kepada ayat-ayat Allah. Jadi maksud alladzina yakfurun di sini adalah orang-orang Yahudi secara khususnya orang Yahudi ya. Wa yaqtuluna an-nabiyyin dan membunuh para nabi
bighairi haqq, yang memang tidak dibenarkan. Wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka gembirakanlah mereka bahawa mereka akan menerima azab yang pedih. Ulaika, mereka itu adalah alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, orang-orang yang lenyap pahala amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirat. Habita asalnya yakni runtuh atau musnah atau hilang atau lenyap. Habita. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Baik. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang jaza atau balasan orang-orang yang membunuh para nabi dan orang-orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada perbuatan mungkar. Abul Abbas Al-Mubarrad memberitahukan tentang sebab nuzul, sebab turun ayat ini. Telah datang kepada Bani Israel para nabi dan para rasul Allah alaihi wassalatu wassalam, yang mereka para rasul itu mengajak, menyeru Bani Israel untuk beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian Bani Israel membunuh para nabi. Setelah para nabi itu dibunuh, lalu datanglah beberapa orang di kalangan para hukama, para ulama dan hukama, orang-orang alim, orang-orang bijak, di kalangan orang-orang yang beriman, mengajak Bani Israel kepada yang ma'ruf, mengajak mereka kepada Islam, mengajak mereka kepada tauhid, dan lagi sekali mereka itu juga dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Sementara sebab nuzul yang kedua, riwayat yang kedua di sebalik ayat ini, Imam Ibn Katsir rahimahullah di dalam Rim menukilkan satu riwayat yang bersumber daripada Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Katanya, saya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi asyaddu adzaban yaumal qiyamah? Manusia manakah, siapakah orang yang paling teruk akan diazab pada hari kiamat nanti? Siapakah orang yang akan diazab pada hari kiamat dengan azab yang amat sama teruk? Rasulullah SAW menyatakan, rajulun qatala nabiyyan aw man amara bil munkar wa naha 'anil ma'ruf, yaitu seseorang yang membunuh seorang nabi atau seseorang yang mengajak orang lain untuk berbuat mungkar dan mencegah daripada berbuat ma'ruf. Lalu Nabi SAW membaca ayat ini, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq, sehinggalah hujung ayat. Jadi orang yang paling syadid, paling teruk azabnya di akhirat pada hari kiamat ialah seorang yang membunuh nabi atau membunuh atau mengajak orang lain pada yang mungkar dan menghalang mereka dari berbuat ma'ruf. Dalam riwayat yang lain juga dari sumber yang sama, dari Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qatalat Banu Israil 43 nabiyyan min awwalin nahar fi sa'atin wahidah.
Bani Israel telah membunuh 43 orang nabi di pagi hari dalam masa 1 jam. Faqama mi'atu rajulin wa 12 rajulan min ubbad Bani Israel. Kemudian bangkit dan datanglah 112 orang di kalangan ahli ibadah Bani Israel yang fa'amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Mereka yang jumlahnya 112 orang di kalangan ahli ibadah Bani Israel, ulama dan hukama Bani Israel mengajak Bani Israel kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka daripada perbuatan mungkar. Faqutilu jami'an fi akhirin nahar min dzalikal yaum. Mereka juga dibunuh di petang hari pada hari itu. 112 orang dibunuh. Wa humul ladzina dzakarahumullahu fi hadhil ayat. Mereka itulah yang dimaksudkan dan disebutkan oleh Allah pada ayat 21. Orang-orang Yahudi. Di antara Nabi Allah yang mereka bunuh ialah Zakaria, Yahya alaihi wassalam. So ayat ini sebagai satu wa'id, ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditujukan ayat ini kepada Yahudi yang hidup pada zaman Rasul di Madinah waktu itu. Kerana mereka pun menyetujui perbuatan datuk nenek moyang mereka yang telah membunuh 40 orang nabi dan 112 para hukama, para pendakwah. Mereka setuju, baik melalui ucapan mereka atau sikap dan perbuatan mereka. Bahkan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah pada masa itu pun mereka berusaha untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, ketika Bani Quraidah, salah satu di antara kabilah Yahudi di Madinah, mereka menjemput Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke kampung mereka untuk berbincang dengan mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya. Ketika berhendak keluar, Jibril alaihissalam datang memberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam rancangan buruk mereka. Di dalam dewan yang tempat di mana mereka akan berbincang, mereka telah menyediakan kerusi untuk Rasul di salah satu corner di ruangan itu. Dan di atas mereka meletakkan seketul batu yang besar sekali. Yang tujuan mereka bila Rasul SAW duduk tu tinggal tolak saja, sehingga batu itu akan menghempap Rasul dan matilah. Itu makar mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dibagi tahu akhirnya oleh Jibril alaihissalam, oleh Allah melalui Jibril alaihissalam, dan akhirnya Nabi tidak jadi, lalu menyediakan, mempersiapkan tentera muslimin untuk mengepung Bani Quraidah, dan dikepung mereka beberapa hari. Ada disebut seminggu, ada disebut 9 hari, dan dibagi kata dua oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian orang-orang Yahudi, karakter mereka. Dah sebati karakter busuk ini dengan mereka hinggalah hari ini. Okey. Al-Yahud tetap Al-Yahud, tak ada bezanya. Baik. Pada ayat sebelum ini Allah telah memberitahukan kepada kita karakter orang Yahudi pada ayat 19, yaitu orang-orang yang selalu punya sikap yang berlainan ataupun menyalahi kitab mereka. Allah menyatakan wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Itu karakter mereka. Jadi pada ayat itu Allah menjelaskan sifat dan sikap orang-orang Yahudi yang menyalahi ilmu yang hak. Mereka sebetulnya punya ilmu, ya. Min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum.
Mereka sudah punya ilmu yang yakin tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kedatangan Rasul akhir zaman. Sudah ada pada mereka. Dan semestinya mereka menjadi manusia atau orang-orang yang pertama kali beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kerana pengetahuan yang ada pada diri mereka. Namun mereka mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mahu mempercayainya. Sebabnya baghyan bainahum. Kerana ada baghi, hasad, dengki, hasadan min indi anfusihim. Kemudian yang keduanya pada ayat 20, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang musyrikin, mereka telah mengemukakan hujjah-hujjah yang palsu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia bukanlah orang yang disebut sifat-sifatnya di dalam kitab Taurat. Ya, mereka mengingkarinya, tidak mau beriman kepada kerasulannya. Lalu pada ayat 21 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita mauqif atau sikap mereka ke atas para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan antara lain sikap mereka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka nyaris atau berusaha untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang ingkar kepada ayat-ayat Allah di kalangan orang Yahudi setelah mereka mengetahuinya melalui kitab mereka sendiri, seperti yang Allah nyatakan antara lain di dalam suratul Baqarah 146. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Okey. Jadi orang-orang Yahudi ini orang-orang yang ada ilmu pengetahuan tetapi mereka tidak mempraktikkan ilmu itu. Yang kedua, karakter dan sikap Yahudi ialah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi alaihi wassalatu wassalam, seperti mana mereka membunuh Nabi Allah Zakaria dan anaknya, yakni Yahya alaihi wassalam, bighairi haqq, tanpa hak, tanpa ada alasan yang dapat membenarkan perbuatan mereka itu, tanpa dosa yang dilakukan oleh Zakaria ataupun Yahya. Apa alasan mereka membunuh para nabi alaihi wassalatu wassalam, antara lain Zakaria dan Yahya alaihi wassalam? Tidak ada alasan melainkan hanya kerana mereka mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Melainkan kerana mereka menyatakan kebenaran, menzahirkan kebenaran. Mereka bersikap tegas dalam berpegang kebenaran. Tidak ada alasan melainkan hanya kerana para anbiya itu menyampaikan risalah ilahiyah, the message of Allah kepada mereka. Itu saja yang disampaikan oleh para anbiya. Kerana mereka mengatakan Rabbunallah. Yang keduanya, mereka berpegang teguh dan tegas dengan kebenaran, menyatakan secara openly kebenaran. Dan yang ketiganya kerana sebab mereka menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan yang membolehkan mereka berbuat demikian, yakni membunuh para anbiya. Alasan yang boleh diterima oleh akal yang waras, apalagi dari sudut syar'i. Bahkan mereka juga membunuh wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Kalau para anbiya mereka bunuh, bagaimana apalagi orang lain? Setelah para anbiya muncullah para hukama, para du'at
al-amiruna bil qisti, sebagai pengganti kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka ini ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak orang ramai berbuat ma'ruf dan mencegah mereka daripada perbuatan munkar. Martabat atau kedudukan para hukama, para ulama, para duat ini dalam berdakwah, menerangkan kebenaran, memimpin mereka ke jalan Allah, mereka ini satu step ataupun satu level di bawah level para anbiya. Nah itu mereka juga dibunuh. Jumlahnya tadi ada berapa? 112 orang dibunuh pada petang hari. Jadi orang Yahudi pada satu hari itu membunuh 152 orang. Terdiri dari 40 para anbiya di pagi hari, dan di petang hari 112 orang para ulama, para hukama. Orang-orang yang melakukan kejahatan yang syani', yang dahsyat sekali ya. Kejahatan itu tidak dapat diterima oleh akal yang waras. Okey, apa lagi? Tidak ada alasan berasaskan diniyah ataupun agama. Maka orang yang semacam itu fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berikanlah kepada mereka berita gembira. Dengan apa? Bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Okay, biasanya bisyarah dengan ini kebaikan, good news, tapi ini bil azabil alim, dengan azab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Itulah para mujrimun, pelaku kejahatan yang di luar batas peri kemanusiaan. Itulah sikap orang-orang yang jauh daripada kebenaran, orang-orang yang begitu jauh dalam kesesatan mereka. Maka orang yang semacam itu di dunia ini, ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya, demikian juga wal akhirah. Orang-orang yang seperti itu, maka telah lenyaplah pahala amalan-amalan yang mereka lakukan dari amalan-amalan yang baik di dunia ini. Juga nanti di akhirat mereka tidak akan mendapatkan apa-apa kebaikan, kerana seluruh pahala amalan saleh mereka telah lenyap dan musnah kerana sikap jahat mereka yang disebut oleh Allah pada ayat yang ke-21 tadi. Dan berikutnya, bukan hanya lenyap pahala amalan baik mereka, bahkan wa ma lahum min nasirin, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh seorang penolong pun. Na'udzubillah min dzalik. Pada hari di mana pada hari itu disebut oleh Allah dalam surah 26 ayat yang ke-88, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana harta kekayaan yang melimpah ruah, pangkat yang tinggi, anak-anak orang yang ramai, pengikut-pengikut yang ramai pada masa itu tidak memberi manfaat atau faedah sekalipun kepada mereka. Illa man atallaha biqalbin salim pada ayat berikutnya. Para jamaah hafizakumullah, berita yang Allah sampaikan kepada mereka tentang sikap orang-orang Yahudi terdahulu disampaikan kepada Yahudi yang hidup pada zaman Rasul, yakni di Madinah. Dan ayat innal ladzina yakfuruna bi ayatillah dinisbahkan kepada orang-orang Yahudi yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kerana mereka ridha atas apa yang dilakukan oleh generasi terdahulu di kalangan mereka. Bahkan tadi sudah disebut mereka juga beria-ia sangat dan berusaha untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti kejahatan yang dilakukan oleh datuk nenek moyang mereka. Dan ternyata kesesatan, kerosakan yang pernah dilakukan oleh datuk nenek moyang mereka diikuti oleh Yahudi pada zaman turunnya ayat ini. Hadirin dan hadirat, mari kita perhatikan ayat ini dengan tidak terikat diri kita dengan sebab nuzul. Kalau sebab nuzulnya tadi dirujuk kepada orang-orang Yahudi, hendaknya kita tidak terlalu terikat dengan sebab nuzul. Ini kerana selalu dikatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Dan Allah sendiri pada ayat 21 ini menggunakan third person, ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah, Allah tidak menyebut bangsa mereka, apalagi nama mereka. Nah, ini menunjukkan bahawa orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah tidak hanya di kalangan orang Yahudi. Tidak hanya di kalangan Yahudi. Jadi siapa saja orang yang punya sifat yaitu mengkufuri ayat-ayat Allah. Siapa saja orangnya, karena sebab kesombongan mereka, inad, tajabbur, takabbur mereka. Kemudian yang keduanya ada kalimah yakfurun, itu fi'lul mudhari', menunjukkan berterusan. Akan ada sahaja orang yang yakfuruna bi ayatillah. Kemudian Allah menggunakan di sini lafaz jama' plural, alladzina yakfuruna, itu plural. Ini mengisyaratkan orang-orang yang macam itu bilangannya ramai. Baik. Kemudian kufur tidak semestinya kufur itu jelas nampak kekufurannya seperti orang kafir, yang nyata memang jelas kekufurannya. Apalagi kita minta maaf, ya, dalam kurungan, ya, kita menyebut orang kafir itu minta maaf, ya, non-Malay. Betul? Kalau non-Malay itu sama ada disebut bukan orang kita atau kafir. Jarang kita sebut mereka musyrik. Selalunya orang kafir, bukan orang kita. Itu istilah yang digunakan di sini. Sehingga bagi pandangan saya lah, seorang itu mukmin atau kafir hanya berasaskan kebangsaan. Bukan identiti sebagai mukmin atau sebagai kufur berasaskan pada penjelasan dan petunjuk Al-Quran atau Sunnah Nabawiyah. Nah, itu satu kaedah yang tidak menepati ajaran agama. Kerana Islam, Al-Quran atau Sunnah Nabawiyah tidaklah menyebut bangsa tertentu. Kufur maknanya ingkar. Kufurnya ada dua. Ada kufur i'tiqad, ada kufur ni'mat. Kufur i'tiqad, kufur lawannya iman. Kufur lawannya adalah iman. Nah, kufur yang lawannya iman, jika ia mati dalam keadaan seperti itu, na'udzubillah, maka tidak akan diampunkan dosa itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan diazab oleh Allah dengan azab yang pedih selama-lamanya. Kufur nikmat
Sekalipun tidak seperti kufur yang pertama, tapi tetap diancam dengan azab yang pedih. Dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Apa ayat berikutnya? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tengok, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, ai kufur nikmat. Jika kamu kufur, maksudnya kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah atau menyalahgunakan nikmat itu. Semestinya dia gunakan untuk melakukan amalan-amalan yang disukai dan diridhai oleh Allah, malah dia menggunakannya untuk melakukan maksiat. Itu kufur nikmat. Maka Allah memberi ancaman yang keras. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Nah. Dalam Quran dia dikatakan Yahudi. Adakah keseluruhan orang Yahudi ataupun para ulama ni? Ya. Dia dia umum. Keseluruhan orang Yahudi dan tidak seluruhnya mereka kufur. Ada di antara mereka yang mukmin, tapi jumlahnya sedikit. Pada zaman Rasul ada Abdullah bin Salam dan rakan-rakannya. Kurang dari 10 orang yang masuk Islam. Hinggalah hari ini. Cuma Allah membincangkan secara amnya seperti itu. Secara amnya. Dan para ulamanya, mereka lah yang menyesatkan. Orang ramai itu hanya mengikuti saja. Pada ketika itu, kitab Taurat diamanahkan oleh Allah untuk menjaga kesuciannya, firstly kepada para anbiya mereka. Setelah para anbiya itu meninggal dunia, diamanahkan kepada para ulama mereka. Tapi kemudian para ulama, mereka menyalahgunakan amanah dan kuasa itu. Mereka tidak beramanah dalam menjaga kesucian agama kitab Taurat. Dinyatakan oleh Allah di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-44 itu. Ya. Kalau anda boleh nak rujuk, silakan rujuk ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurah fiha huda wa nur. Tu dalam kitab Taurat ada hudan, ada nur. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Tengok di sini. Yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh para nabi yang menyerah diri kepada Allah setelah para nabi meninggal. Demikian diteruskan oleh warrabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Waktu itu diteruskan oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan oleh Allah untuk memelihara kitab-kitab Allah, Taurat ataupun Injil, dan mereka menjadi saksi terhadap perjanjian itu. Namun akhirnya mereka memungkiri janji itu. Dan semacam membiarkan orang ramai jahil tentang agama, tentang Taurat. Oleh itu keadaan orang ramai di kalangan Yahudi pada masa itu Allah menyebut dalam Al-Baqarah 78. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyun. Tengok. Dan di kalangan mereka orang Yahudi, min di situ litab'id, majoritinya ummiyun, unlettered, buta huruf. La ya'lamuna al-kitaba. Mereka tidak memahami kitab Taurat. Tidak tahu isi kandungan Taurat.
Tidak tahu agama illa apa? Amaniyya. Melainkan apa? Angan-angan kosong. Dan yang keduanya apa ayat berikutnya? Wa illa yadhunnun, dan hanya sekedar prasangka. Itulah keadaan masyarakat Yahudi pada masa itu. Ummiyun. Akibat ummiyun beragamanya berasaskan pada dua, amani dan dhanni. Keadaan mereka yang ummiyun dimanipulate oleh ulama mereka tadi. Tengok ayat berikutnya 79. Gimana cara memanipulasinya? Diubah-ubah ayat-ayat Taurat. Ditokok tambah. Dipindah ayat-ayatnya. Ditafsirkan mengikut kepentingan hawa nafsu mereka. Untuk menjaga kepentingan diri sendiri, sama ada pangkat, nama, glamour, selebriti, harta, yang bersifat dunia yang disebut thamanan qalila. Tapi kemudian mereka mengatakan hadza min indillah, datang dari sisi Allah, dan orang ramai sebab ummiyun ya ajalah. Naam, mereka kata. Takkanlah ulama tu salah. Mereka kan ulama. Kita ni orang awam. Tengok. Ya. Jadi maka itu sebenarnya dia akan berulang keadaan itu. Kalau mereka dahulu ummiyun. Dr. Yusuf Qaradawi menyatakan dalam buku Al-Marja'iyyatul Ulya fil Islam, rujukan utama dalam Islam, dalam bab kita mesti menetapkan rujukan agama ini lebih dahulu sebelum yang lainnya. Antara lain Al-Quran dan Sunnah. Maka beliau kata, sebagian umat Islam ummiyun. Termasuk ummi, kata beliau, tahu baca Al-Quran, tapi tidak faham. Nah, majoriti umat Islam ummi lah. Majoritinya. Nah, kerana ummiyun, maka yang kedua tu hanya natijah. La ya'lamuna al-kitab illa amaniyya, itu hanya natijah daripada keummian mereka. Kaum umat Islam pun memahami atau punya persepsi terhadap Al-Quran berasaskan amani. Angan-angan saja. Ayat ini tujuannya untuk ini. You baca pada hari ini, jumlah sekian you dapat itu. Amani. You amalkan ayat ini, akan terbuka pintu syurga. So, sekarang berlaku amani. Macam-macam orang mengajar ayat-ayat itu dan ini. Dan dhanni, berprasangka. Tidak berasaskan kepada ilmu. Lawan dhan ialah ilmu yaqin. Lawan dhan. Jadi beragamanya berdasarkan angan-angan dan dhanni. Termasuk angan-angan antara lain ialah begitu confident bahawa dirinya tidak akan diazab atau masuk ke dalam syurga hanya kerana kita ni Muslim. Kita ni keturunan Melayu. Don't worry lah. Nah, itu amani. Apatah lagi minta maaf, ada orang yang membanggakan nasab darah keturunannya. Kita keturunan Nabi. Don't worry. Pasti kita mendapat syafaat. Whatever we do, Rasulullah akan write up. Okay? Bawa buku ini nanti. Ini keturunan Nabi. Itu disebut amani dan dhanni. Sekarang berlaku. Jadi ayat itu walaupun sebab nuzulnya menjelaskan kebusukan orang Yahudi, tapi karakter manusia tetap berulang, dia sama saja. Nah, para ulamanya tadi memanipulasi. Demikian juga
Berlaku di kalangan umat Islam. Ada ulama yang memanipulasi kejahilan umat. Lalu dia buatlah kerajaan-kerajaan kecil. Ini grup itu, ini grup ini. Okey? Ini tarikat itu, ini tarikat ini sufi itu, ini sufi ini. Ini ada ratib itu, ratib ini. Masing-masing. Yang tidak boleh ratib itu dengan ratib ini bersatu. Masing-masing. Jadi banyak sekali dimanipulasi oleh para ulama mereka. Kebanyakan orang ummi, tidak tahu. Bahkan tidak mampu membezakan mana bomoh, mana ulama. Jadi ketika bomoh menulis sesuatu menggunakan tulisan Jawi yang dianggap sebagai ayat Al-Quran. Kejahilan umat ini keterlaluan memang. Tapi itulah realiti yang ada. Dimanipulasilah oleh mereka yang disebut oleh Rasulullah du'atun ila abwabi jahannam. Penyeru ke pintu-pintu neraka jahannam. Orang-orang dalam satu hadis 40 tentang akhir zaman, Rasulullah ada menyatakan salah satu tanda akhir zaman ialah yunza'ul ilmu. Ilmu akan ditarik oleh Allah. Ditanya, bagaimana ilmu itu dicabut dan ditarik oleh Allah ya Rasulullah? Bimautil ulama. Dengan kewafatan para ulama. Lalu muncullah para juhal. Orang-orang yang jahil tentang agama, yang mereka mudah memberikan fatwa dan pandangan mereka tanpa ilmu. Akhirnya mereka pun juga sesat dan menyesatkan orang lain. Dalam salah satu hadis 40 hadis akhir zaman. Berlaku hari ini. Tidak semua, tapi ada di kalangan para ulama. Macam-macam. Dan kadang-kadang orang ya di zaman kita sekarang begitu mudah melabelkan seseorang sebagai alim atau pluralnya ulama. Hanya karena dia mungkin pakai jubah, pakai serban dan berjanggut. Barangkali hanya karena itu. Maka mudah sekali menjadi dianggap sebagai alim. Padahal mungkin hanya sekedar guru mengajar, yakni iqra ke, qiraati ke, ataupun barangkali apa-apalah ya. Okey, ataupun yang dahulunya dia roka, sekarang dia menjadi roki entah apa-apa. Yani dianggap seperti itu. Jadi alim dianggapnya. Hingga orang akan mendengar pada dia. Padahal yang dimaksud dengan ulama ialah ulama rabbani. Alim yang rabbani yang disebut di dalam surah 35-28 itu. Ya, di tengah-tengah surah Fatir ayat yang ke-28. Qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Itu innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Nah, itu yang dimaksud ulama rabbani, yang fear kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang gerun kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama rabbani. Sekarang begitu mudah ya. Dan orang cenderung untuk belajar agama dan mendengar daripada selebriti. Di mana-mana sekarang ini sudah satu fenomena. Di Indonesia kalau dahulunya dia bintang filem seorang rocker, kononnya dapat hidayah, dia sekarang pakai serban, pakai jubah. Oh, dia dijemput ke mana-mana untuk berceramah agama. Dan orang lebih mendengar kepada dia daripada ulama yang rabbani. Demikian juga berlaku mungkin di Malaysia pun ada ya. Figure yang semacam itu. Dianggap sebagai alim sehingga orang akan merujuk kepada dia dalam urusan agama. Astaghfirullahal azim min kulli dzambin. Jadi umat ini bercelaru dalam menilai sesuatu. Kerana mereka juhala ataupun mostly ialah ummiyun, la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Maka para ulamanya berbuat demikian. Bezanya dengan orang Yahudi, kitab Taurat sudah tercemar, has been corrupted by people. Al-Quran tidak. Kerana Taurat diminta oleh Allah untuk memeliharanya kepada para ulama mereka.
Yang namanya manusia tentu punya kepentingan. Al-Quran itu sendiri ya dijaga, dipelihara oleh Allah langsung. Itu bezanya. Maka tidak pernah berlaku perubahan dalam Al-Quran atas pernyataan Allah dalam surah 15 ayat 9. Kemudian lain daripada itu almost dilakukan oleh sebagian umat Islam seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap kitab mereka. Seperti mana tadi tidak semua orang-orang atau ulama Yahudi itu punya sifat seperti yang disebut dalam ayat 79 dan lain sebagainya. Di kalangan umat Islam pun hari ini umpamanya tidaklah semua ulama itu Ada juga ulama yang rabbani, seperti juga di kalangan orang-orang Yahudi. Hanya sedang membincangkan majority. Kebanyakannya seperti itu. Kemudian karena kejahilan dan keummian mereka, walaupun mereka punya kitab, tapi mereka tidak mendapat manfaat sedikit pun daripada petunjuk Allah itu. Umat Islam sebagian besarnya hari ini pun sama dengan orang Yahudi. Yang Allah mengumpamakan mereka itu seperti dongki. Dalam surah 62 ayat 5. Nah, di kalangan umat Islam pun ada yang punya karakter kedongkian. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bunyi ayatnya? Mathalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumal fasiq qaumal zalimin. Itulah. So, ayat itu coba Anda tukar makna ayat, bukan ayatnya. Mathalul ladzina hummilut Taurat, ganti mathalul ladzina hummilul Qur'an. Thumma lam yahmiluhu kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang telah kami berikan, bebankan kepada mereka Al-Quran, tapi mereka lam yahmiluhu, tidak membacanya, tidak memahaminya, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya, tidak menyebarkannya. They are like donkey. Ramai banyak donkey ini. Bukan fizikalnya, karakternya. Donkey ini kalau diletakkan di atas punggungnya 2 guni kitab. Kitab apa saja. Dia bawa kemana-mana. Apa ini? Apakah dia akan dapat mengambil manfaat dari kitab itu? Isi kandung itu? Tidak. Nah, itulah kerana dia memang donkey. Okay. Nah, bayangkan Allah untuk menempelak sikap orang yang punya Al-Quran. Na'udzubillah. Tetapi mereka tidak mempraktikan. They are like donkey. Ini sebuah perumpamaan yang bermaksud taubih. Allah mencela, mencerca. Ya, kita mesti berusaha dari kedongkian itu. So, keluarlah dari karakter itu dengan cara kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan memang untuk dipelajari, ditadabburi, sebagaimana kita selalu merujuk surah 38-29. Untuk itu memang tujuan. Bukan hanya sekedar untuk dimiliki atau di-collect berbagai size bentuk Al-Quranul Karim. La. Taib. Jadi itulah perbincangan kita tentang apakah seluruh Yahudi pada amnya seperti itu. Masih ada ulama-ulama yang Rabbani yang khalis, antara lain tadi yang jumlahnya 112 dalam sebab nuzul yang kita baca tadi kan. Ada yang itu ulama-ulama Rabbani dan hukama. Akan tetap ada saja seperti orang-orang seperti itu. Rasulullah pun memberikan satu bisyarah. Makna sebuah hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati adh-dhahirina 'alal haqq
akan tetap ada di kalangan umat aku ini taifah, kelompok kecil yang zahirin 'alal haqq, berpegang dengan kebenaran dan mereka pun menyatakan kebenaran, memperjuangkan kebenaran. La yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut pada orang-orang yang mencela mereka. Dan tetap mereka akan seperti itu hingga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan bumi ini. Akan tetap ada. Kalau disebut taifah maknanya majoritinya tidak berpegang teguh. Dan inilah realiti yang ada hari ini. Ya. Karena majoriti umat seperti yang Rasulullah sebut dalam makna hadis yang panjang, umat Islam ini, umat akhir zaman telah terkena virus yang namanya wahnun. Wahnun itu virus yang menimpa umat Islam di akhir zaman. Ditanya apa dia wahnun? Yang pertama ialah hubbud dunya. Yang keduanya karahiyatul maut. Realiti itu hari ini berlaku. Dunia hari ini orang menyayangi, mencintai dunia keterlaluan. Sehingga ada istilah tamak, haloba, rakus dan sebagainya. Karena barangkali minta maaf sistem pendidikan yang ada mereka akan mencetak belajar keluar untuk jadi itu dan ini. Itu ini semuanya. Lil fulus. Mereka belajar sekarang untuk itu. Makna engkau ambil pengajian fakulti ini supaya nanti engkau grade jadi ini. Ayah nak engkau jadi itu, ambil fakulti itu, kamu nanti jadi itu. Semuanya apa? Fulus. Sistem pendidikan yang ada hari ini mencetak orang. Kadang-kadang tujuan pendidikan ini ingin memenuhi hasrat pasaran. Market apa sekarang diperlukan? IT, maka semua masuk IT. Bila sudah grade rupanya sudah berubah market. Sekarang bukan IT tapi TI. Allah. Akhirnya budak pun menganggur katanya. Aduh macam mana ni? Tengok. Kerana berasaskan kepada pasaran. Dan pasaran itu selalu berubah. Maka ada istilah di zaman kita orang menganggur. Kerana tidak ngam barangkali apa yang dia pelajari dengan permintaan di luar sana. Sehingga dia pun tak boleh hidup. Ini musibah besar menimpa umat di akhir zaman. Silakan Pak. Ya sepatutnya tadi itu di dalam surah 35-28. Satu sistem pendidikan yang akan menimbulkan khasyah. Satu pendidikan yang tidak yang merangkumi, mencakup dua-duanya. Dunia dan akhirat. Artinya tidak ada pemisahan. Seperti mana di dalam surah Yasin yang semua Anda sudah hafal. Tidak ada pemisahan antara sains dan iman. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa idzahum muzlimun wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulki mashhun wa khalaqna min mithlihi ma yarkabun. Banyak wa ayatun sehingga nanti Anda akan dapati kalimah dzalika taqdirul azizil alim. Jadi tidak ada pemisahan. Sekarang ini ada dikotomi of knowledge. Karena umatnya memang jahil kita ini terhadap agama sendiri. Yang herannya hari-hari berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi practically hanya dunia saja. Akhiratnya almost dilupakan karena dalam sistem pendidikannya tidak ada disebutkan tentang hari akhirat, watma halal haram. Saya tanya istri saya, dia itu seorang accountant. Waktu kamu belajar itu ada tak mata pelajaran halal haram dalam accounting? Dia kata tidak ada. Yang penting macam mana dia mampu mengira dan kadang-kadang barangkali angka tidak ubah. Halal haram tidak ada. Kerana memang dipisahkan daripada akidah.
Saya pernah katakan kepada Anda, antara orang yang menerima dan memberi rashwah bukan layman. Orang yang sekurang-kurangnya punya master, grade, ya, graduate daripada universiti yang tersohor. Dan rashwahnya bukan sedikit. Kenapa itu berlaku? Dan orang yang rashwah atau menerimanya pun mungkin orang yang hafal sifat 20. Antara lain basirun. Basirun itu maha melihat. Allah maha melihat. Kenapa dia mengatakan put on the table? Do not put on the table. Kalau dia faham basirun, under carpet pun nampak. What more on the table? Tapi kerana dia lebih takut kepada CCTV daripada kepada Allah. Ini natijah dari sistem pendidikan yang tidak mencetak manusia Rabbani. Maka tidak tahu halal haram, dosa dan pahala. Akhirnya hubbud dunya. Orang pencen lupa bawa telinga. Kalau dibawa pun sebelah aja. Semuanya. Dah tak larat. Mata pun dah tak larat. Nak lihat pun selalu ada double benda itu. Apa? Nak dengar pun seperti itu. Kadang-kadang lebih banyak salah dengar daripada dengar yang betul. Nah, kemudian kalau mengaji pun cari tiang. Kebanyakannya sudah ASN, ahli sandar negara. Menyandar, menganga aja. Satu masa saya dijemput di satu masjid besar, datang dari Selayang, melayang-layang ke Kajang, hingga kejang kaki. Masjid besar. Saya kecil seorang diri di tengah-tengah masjid. Dan yang lainnya semuanya tiang belaka. Ya ilahi, tak ada seorang pun bawa Al-Quran. Saya kata, no point. Sekali itu saja. Anda semuanya bukan nak belajar. Okay. Itu fenomena di mana-mana. Itu image-nya seperti itu. Yang muda, yang jauh kepada agama, tidak ingat agama dan tidak perlu agama waktu muda, hanya ketika pencen baru ingat agama. Too late kadang-kadang. Kadang-kadang minta maaf, ada orang lepas pencen lagi sibuk daripada sebelum pencen. Sibuk karena dia akan jadi pengurus itu, pengurus ini, sampai ada berbelas-belas. No time. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Atau disebutkan dengan cucu dan cicit. Demikianlah hidup ini, ya. Maka itu, ini semuanya fenomena-fenomena ini adalah bersumber daripada sistem tarbiyah yang tidak melahirkan insan rabbani. Bukan orang-orang yang hakim tapi yang alim. Tidak ada fear kepada Allah, khasyah. Para ahli tafsir amnya menyatakan tadi dalam surah 35-28, mereka kata apa? Man lam yakhshallaha laisa bi'alim. Siapa yang tidak gerun kepada Allah, dia bukan alim. Jadi seorang alim itu tidak hanya diukur dengan ilmunya atau sijil-sijil yang dia miliki, tetapi diukur dengan khasyatullah, fear kepada Allah dimanapun dia berada. Nah, bimbang dan takut ataupun fear kepada Allah akan memotivasi dirinya untuk sentiasa berada di atas siratillah mustaqim. Yang keduanya akan dia berusaha untuk menghindarkan diri dari mengucapkan, melakukan sesuatu yang dimurkai dan tidak disukai oleh Allah. Maka hidupnya sentiasa dalam keadaan seperti itu, bainar raja wal khauf. Nah, sistem pendidikan yang kita ada hari ini tidak melahirkan manusia rabbani. Otaknya geliga, mungkin ya, tentang dunia ini, tetapi mereka tidak mengenali agama. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu hidup ini
Dunia yang nampak ini sebenarnya. Sedangkan akhirat mereka lupa. Jadi bercelaru. So balik lagi soal kekufuran tadi, ada kufur bi ayatillah. Ayatillah, ayat-ayat dan tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah di sini. Ya, pada masa itu termasuk ayatillah ialah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerasulannya. Ataupun ayat-ayat Taurat bagi mereka, ya. Nah, bagi kita sekarang ayat Quraniyah, ayat kauniyah. Apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kufur. Mungkin kekufurannya tidaklah zahir, tidak nampak. Kekufuran ini boleh berlaku melalui lisan atau sikap. Boleh jadi. Bahkan adamul imtithal atau disobedient ke atas sifat perintah Allah termasuk ada padanya kekufuran. Dalam Al-Baqarah yang pernah kita baca ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh malaikat to prostrate down pada Adam alaihi salam. Fasajadal malaikatu fasajadu illa iblis. Semuanya para malaikat sujud kepada Adam, yakni tunduk patuh atas perintah Allah, lalu mereka melaksanakan perintah itu. Kecuali iblis. Maknanya dia tidak sujud. Dia saja seorang. Aba. Dia enggan. Enggan apa? Enggan mentaati perintah Allah. Enggan mentaati perintah Allah. Orang yang enggan mentaati perintah Allah di kalangan umat Islam hari ini ada tak? Ramai. Itu satu. Kedua, wastakbara. Sombong kepada Allah, yakni disobey him. Sombong kepada manusia, dia look down upon Adam because dia kata berlainan asal usul atau darah keturunan. Di dalam surah ke-7 ayat 12. Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang selalu saya bacakan, kata Rasul SAW, tidak akan masuk ke dalam syurga siapa saja yang ada di dalam hatinya sifat apa? Kibrun, walau seberat zarrah. Apa dia kibrun itu? Nabi kata yang pertama ialah disobey Allah. Batrul haqqi, mengingkari kebenaran, menolak kebenaran. Bagi iblis tadi, menolak kebenaran, yakni maknanya dia disobey Allah. Dan whosoever disobey Allah, berarti telah ada kesombongan pada dirinya kepada Allah. Keduanya sombong itu, kata Rasul, ghamtun nas, merendahkan orang lain berasaskan apa? Darah keturunan. Karena iblis mengatakan menurut firman Allah di situ, Allah bertanya, "Ma mana'aka alla tasjuda idh amartu?" Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Na'udzubillah. Dua kesombongan. That is why balik pada Al-Baqarah 34, wa kana minal kafirin. Dan adalah ia, yakni iblis, min daripada, salah seorang dari golongan orang-orang yang kufur kepada Allah. Anda perhatikan, wa kana, dan adalah kana itu dia merujuk kepada iblis, past tense verb, singular, dan adalah dia iblis min daripada al-kafirin, golongan orang-orang yang kafir. Padahal waktu itu yang disobey Allah hanya dia seorang. Allah menyatakan dia hanya salah seorang di antara orang kafir. Ini mengisyaratkan bahwa akan ada di kalangan manusia yang punya karakter iblisiyah. Okay? Dan ramai orang kafir. Realitinya memang seperti itu. Jadi kufur tadi ada dua. Ramai orang yang mendakwa dirinya Muslim, tapi dia disobey Allah. Telah ada di dalamnya al-kufru bi ayatillah.
Banyak sekali fenomena itu. Kalangan umat Islam, alladzina yakfuruna bi ayatillah. Kalau balik lagi pada Al-Baqarah 21, surah Ali Imran 21. Kalau orang Yahudi membunuh para nabi, kita sekarang tidak ada nabi. Tapi kemudian ayat berikutnya, wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nar. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Yang ini ada tak? Dan membunuh orang-orang yang mengajak orang lain kepada yang ma'ruf, mencegah pada munkar, dibunuhnya. Hari ini di zaman kita ada berlaku di Mesir, berlaku di Syria, di negara-negara Afrika Utara, di Indonesia. Dari dahulu lagi berapa ramai para ulama yang dibunuh. Istilah di zaman Soeharto itu Petrus si pembunuhnya itu. Penembak misterius Petrus itu. Nah, itu dia. Disukebumikan. Maknanya dibunuh lah. Ada bandar di selatan Cianjur namanya Sukabumi. Nah, disukebumikan. Maknanya dimatikanlah, dibunuh. Mostly para ulama yang mengajak mereka kepada yang ma'ruf. Atau sekurang-kurangnya dimasukkan dalam penjara tanpa dibicarakan. Oke, itu berlaku. Profesor Dr. Hamka rahmatullahi alaihi, beliau cerita kepada kita dalam tafsir Al-Azhar berapa kali dia keluar masuk penjara. Atau kalau tidak di penjara pun tidak boleh balik ke negerinya sendiri sebagai seorang yang non persona non grata, tak boleh balik. Saya difahamkan macam Dr. Yusuf Qardawi. Berapa puluh tahun dia berada di luar negara, baru saja dia balik ke tanah airnya setelah peristiwa apa yang berlaku di Mesir. Dan ramai lagi. Waktu saya di universiti, ramai di kalangan lecturer kami orang-orang Mesir. Said Wakil, Syekh Mamduh, ramai sekali. Yang memang mereka ditorture oleh penguasa pada masa itu. Jadi bukan baru, karena mereka mengajak orang kepada yang ma'ruf, mencegah daripada perbuatan mungkar. Di mana-mana hal ini akan tetap berlaku. Hanya barangkali yang berbeza levelnya saja, ada yang keras, ada yang tidak dikenakan oleh penguasa. Yang mengajak orang kepada yang ma'ruf dihalangi. Yang menyeru kepada yang mungkar disponsor. Berlaku tak hari ini? Bahkan umat, kata Nabi SAW dalam hadis 40 akhir zaman, akan bercelaru penilaian mereka. Mereka akan menilai yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar pula dianggap ma'ruf. Orang yang mengajak kepada sunnah nabawiyah dianggap sebagai melawan arus perdana, ahli bid'ah. Yang bid'ah pula dianggap sebagai sunnah. Demikian dunia ini sudah terbalik. Sudah terbalik. Orang yang mengajak kepada tahkim agama Allah Subhanahu wa taala dianggap orang-orang yang terbelakang, mundur. Orang yang menolak Al-Qur'anul Karim dan meletakkan atau menerapkan, mentanfidh undang-undang yang dibuat oleh manusia dianggap modern. Begitulah umat di akhir zaman. Sekarang sudah berlaku. Orang-orang yang mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah daripada perbuatan mungkar, selalu kena sengat. Orang yang mengajak kepada yang mungkar, mencegah ma'ruf, selalu dapat pengat. Dan juga pingat. Demikian. Realiti ini berlaku. Di mana-mana. So, berulang tadi. Yaqtuluna tadi, wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Maka ada bukan good news di sini, ada warning. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Na'udzubillah min dzalik. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Itulah satu bisyarah kepada mereka yang melakukan seperti itu. Dan juga ayat itu pun menjelaskan kepada kita bahawa melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini hukumnya wajib. Kepada umat terdahulu pun wajib. Dan kemudian di zaman Rasul dan kepada kita pun sekarang hari ini.
Al-Hasan Al-Basri menyatakan, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Man amara bil ma'ruf aw naha 'anil munkar fa huwa khalifatullah fi ardhihi." Siapa yang mengajak orang kepada yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan mungkar, maka dia adalah khalifah Allah di atas muka buminya ini. Wa khalifatu rasulihi, dan khalifah rasulnya, wa khalifatu kitabihi, dan khalifah kitabnya, yakni Al-Quran. Bahkan terlaksana atau tidaknya amar ma'ruf nahi munkar itu, ia menjadi satu garis pemisah antara masyarakat mukmin dengan masyarakat munafik. Kalau nak tahu sebuah masyarakat itu mukmin ke, atau seorang individu itu mukmin ke, atau dia munafik, dia bergantung kepada apakah dia melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar atau melaksanakan munkar melarang ma'ruf. Di dalam surah At-Taubah, ayat yang ke-71 dan ayat 67. Anda perhatikan perbezaannya. Kita baca dulu 67 lah, tak apa. Surah 9, 67. Taib. Al-munafiqun wal-munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna. Baca ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tengok dan perhatikan kedua ayat ini. Okey? Melaksanakan al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar adalah sebagai garis pemisah antara orang-orang mukminin dan orang-orang munafikin. Jelas dari kedua ayat itu. Dan dari ayat itu juga Allah menyatakan sifat khusus bagi orang-orang mukminin ialah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menjadi sifat khusus bagi masyarakat mukminin ialah nampak terlaksananya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maksudnya apa di sini? Terlaksananya dakwah Islamiyah. Terlaksananya dakwah Islamiyah dan jihad bersungguh-sungguh untuk menegakkan kalimah Allah. Kerana al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar adalah juga dakwah. Kalau anda merujuk surah Ali Imran 104, maka di ayat itu menjelaskan kepada kita dua jenis dakwah. Merujuk kepada sasaran dakwah. Okey, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dua dakwah, yad'un present and future verb. Root wordnya dakwah. Mengajak orang. Yang pertama ilal khair. Maksudnya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ilal Islam. Yang pertama mengajak orang ke dalam Islam, kepada tauhidillah. Sasarannya siapa? Orang musyrikun. Orang musyrikun sasarannya. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sasarannya dilaksanakan al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar di kalangan Muslim community. Dan itu dakwah. Dua-duanya. Untuk Malaysia ni ayat itu sangat relevan. Dua-duanya. Ramai musyrikun atau ada musyrikun di sini. The idolaters. We have to invite them pada tauhidillah. Yang keduanya di kalangan kita ialah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Umat Islam jangan diajak kepada tauhidillah kerana mereka sudah muslim. Memang harus dilaksanakan tadi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Siapa yang melaksanakan itu, dia pasti akan mendapat al-falah. Kejayaan. Successful in their life.
Siapa yang ingin berjaya dalam hidupnya menurut Allah, kejayaan itu menurut Quranic terminology, bukan kejayaan menurut kita sebagai manusia, maka laksanakan ayat itu. Dan dalam melaksanakannya tentu mengikut istita'ah, kemampuan. Anda pernah membaca hadis Rasul, mafhumnya barang siapa di antara kamu melihat satu kemungkaran, maka ubahlah ia, falyughayyirhu. Dengan yang pertama dengan tangannya. Jika ia tidak mampu mengubah dengan tangannya, maka dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selama-lama iman. Ada kalimat dua kali, fa'illam yastati', jika ia tidak mampu. Ini mengisyaratkan bahawa dalam melaksanakan dakwah mengikut istita'ah, mengikut kemampuan masing-masing. Para ulama mengatakan yang mencegah kemungkaran dengan tangan sesuai untuk para umara, penguasa, pemerintah. Dengan lisan para ulama, dengan tulisannya, dengan media masanya. Dan dengan hati ialah ammatun nas, orang ramai. Itu mengikut istita'ah, mengikut kemampuan. Ayo kita laksanakan. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Mana saja. Bukan memilih. Kalau disuruh memilih, ya saya pun pilih yang ketiga. Okey, enti hanya dengan ini saja. Tak. Kita laksanakan mengikut istita'ah, mengikut kemampuan. Nanti Anda baca lebih lanjut dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab perintah mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada perbuatan mungkar. Okay. So, kemudian bilakah amar ma'ruf nahi mungkar ini boleh ditinggalkan? Imam Ibnu Majah meriwayatkan satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, ditanyakan kepada Rasul, ya Rasulullah, mata natrukul amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar? Bilakah kami boleh meninggalkan kewajiban amar ma'ruf dan mencegah daripada perbuatan mungkar? Qala, Nabi menjawab, idza dhahara fikum ma dhahara fil umam qablakum. Kamu boleh meninggalkan kewajiban perintah amar ma'ruf nahi munkar apabila telah zahir, telah nampak pada kamu apa-apa yang pernah berlaku dan dilakukan oleh umat terdahulu. Lalu kami bertanya lagi, apa dia yang dilakukan oleh umat terdahulu itu? Wa ma dhahara fil umam qablana. Apa yang zahir, yang nampak itu? Qala, Nabi kata, yang pertama, al-mulku fi sigharikum. Kepimpinan ada pada tangan orang yang kecil di antara kamu. Maksud kecil bukan merujuk pada badan, tapi pada akal fikiran, pada kemampuan. Apabila orang-orang yang mengurus urusan kamu, orang yang tidak layak menjadi pemimpin. Di Indonesia dulu kan, apabila ada pilihan raya yang akan jadi MP itu, ada perompak, pencuri, penyanyi, dan lain sebagainya kan. Sekarang ini ahli-ahli MP-nya bukan orang-orang yang memang layak untuk menjadi pemimpin. Kan ada penyanyi ke bintang film ke di Indonesia lah. Saya tak tahu di negara lain. Bahkan di Amerika pun memanglah akhirnya meniru apa yang ada di Amerika, ditirulah oleh orang-orang yang muslim barangkali. Kerana apa? Dia ramai penyokongnya. Begitulah realiti fi sighar, itu yang pertama. Yang kedua, wal fahishatu fi kibarikum. Perbuatan fahisyah dilakukan oleh orang-orang dewasa, orang-orang yang punya kedudukan. Dalam berbagai bentuk fahisyah ini, keruntuhan moral. Sekarang yang rasuah bukan orang-orang yang kecil. Kalau yang kecil, enci saya hanya 10 ringgit. Itu di atas saya 100, 1000, 10.000. Di atas 10.000, 100.000. Di atasnya 1 juta. Di atasnya lagi berjut-jut. Fahisha fi kibarikum. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiganya, wal ilmu fi rudzalatikum. Apabila ilmu urusan agama ini ada pada orang-orang yang hina di kalangan kamu, yang tidak berpelajaran. Orang yang tidak berpelajaran agama sekarang cakap soal agama. Hukum hakam. Fenomena ini sekarang berlaku. Berlaku hari ini.
Seorang dulu rokok di Indonesia, tak perlu saya sebut namanya, biasa rambut panjang rokok lah. Sekarang korang yang dapat hidayah, dia pakai serban warna hitam, baju semua hitam, pakai sarung kemana-mana warna hitam. Kononnya itu alim. Orang selalu bertanya kepada dia. Apa yang dia jawab? Dia tak ada ilmu. Na'udzubillah. Bahkan nak pergi haji pun mesti dengan selebriti. Okay? Saya pergi ke satu syarikat. Dia kata sejak kami bawa seorang selebriti ini, ramai alhamdulillah orang yang umrah melalui syarikat kami. Kena orang selebriti yang memimpinnya. Di Indonesia orang pergi haji bersama Rano Karno. Pergi haji bersama barangkali siapa-siapa. Di sini pun saya tengok ada iklan. Okay. Umrah bersama fulan atau fulaniyah. Inilah peluang anda untuk bersama penyanyi pujaan anda selama lebih kurang 10 hari. Tengok hari ini. Jadi fenomena nak pergi ke Mekah untuk umrah atau haji bersama selebriti. Bangga pula lagi. Na'udzubillah. Inilah dia apa yang telah berlaku pada umat terdahulu dan sekarang ini berlaku. Menurut Zaid mentafsirkan makna sabda Nabi wal ilmu fi rudhalatikum, dan ilmu ada pada orang-orang hina kamu yang kecil, ialah idza kana al ilmu fil fusaq, apabila ilmu itu ada pada orang-orang fasik. Sekarang ini berlaku. Sekarang ini berlaku. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat 22 memberikan ancaman yang keras kepada orang-orang kafir di kalangan Yahudi khasnya dan siapa saja. Yang pertama, fabashshirhum bi'adzabin alim. Itu yang pertama. Yang keduanya, ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Seluruh amalan pahala amalan saleh mereka musnah dan lenyap. Dan di dalam surah Al-Furqan itu ada surah 25 ayat yang ke-23, Allah berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Itu pada surah 25 ayat 23. Betul tak? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami kemukakan amalan-amalan baik yang pernah mereka lakukan di dunia dahulu, lalu kami jadikan amalan itu seperti apa? Debu yang berterbangan. Yakni maknanya lenyap pahalanya. Dan yang ketiganya, wa ma lahum min nasirin, ini mengisyaratkan kepada kita bahawa mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam azab itu selama-lamanya. Wal iyadzu billah. Inilah dia 3 azab yang Allah sediakan bagi orang-orang Yahudi khususnya kerana 3 dosa yang mereka buat. Yang pertama, kufur pada ayat-ayat Allah. Yang keduanya, mereka membunuh siapa saja orang yang mengajak kepada kebaikan. Dan yang ketiga, membunuh para rasul, mengingkari ayat Allah, membunuh para rasul. Dan yang ketiganya, mereka membunuh orang-orang yang mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah daripada perbuatan mungkar, ataupun membunuh orang-orang yang mengikuti al-ma'ruf dan yang menghindarkan diri, menjauhkan diri pada perbuatan mungkar. So ternyata ya, karakter ini bukan hanya ada pada orang-orang Yahudi sahaja. Silakan puan. Ya. Kufur, saya ingin katakan, yang pertama, berlaku masyarakat itu menduakan Allah, mensyirikkan Allah ya. Datang seorang rasul membawa manhaj ilahi, melakukan dakwah. Ada yang menerima dan ada yang mengingkari, menolak. Yang menolak itu baru disebut kafir. Okey? Nah, setiap orang yang kafir itu yang musyrik, tapi mungkin tidak berlaku sebaliknya. Nah, itu kufur i'tiqad tadi, bukan kufur nikmat. Jadi, kedua ada hadis Rasul SAW, mafhumnya,
Siapa yang mengkafirkan saudaranya sedangkan tidak ada pada saudaranya, maka terbalik kekufuran itu pada orang yang menuduh. Maksudnya itu sesama muslim. Sesama muslim, kafir padahal dia sudah muslim dia. Kita tidak boleh takfir orang yang mengucap 2 kalimat syahadat, melainkan kita nampak dia melakukan sesuatu yang membatalkan 2 kalimat syahadat itu. Jadi itu kepada sesama muslim. Nah, di Malaysia ada kalanya orang menganggap kafir itu non-Malay. Ada kalanya dia orang kafir. Padahal belum kafir dia hingga Anda menyampaikan dakwah Islamiah kepadanya. Kalau dia reject, barulah disebut kafir. Kita harus sampai dulu dakwah itu kepada mereka. Dan Allah tidak akan mengazab sesiapa sahaja hingga mengutus atau sampai dakwah kepadanya. Itu surah 17 ayat yang ke-15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Jadi jangan mudah mentakfir seseorang sebelum melakukan dakwah. Kepada kita di dalam ahli sunnah wal jamaah tidak mengkufurkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar selain daripada syirik. Adapun orang Mu'tazilah mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Kita tidak, orang ahli sunnah wal jamaah tidak mengkufurkan ahlul qiblah. Tidak mengkufurkan. Maka itu dakwah harus terus berjalan. Dia tidak boleh ada cuti dakwah ni. Dia tak boleh. Dia harus terus berjalan. Karena fenomena manusia terus berubah. Kalau dibiarkan saja dakwah, maka akan berlakulah kekufuran, sama ada kufur yang i'tiqadi atau kufur nikmat kepada Allah. Dakwah termasuk dakwah ialah menjelaskan, menerangkan manhaj Rabbani. Yang disebut sebagai al-irsyad. Memberi pimpinan dan bimbingan kepada umat. Wallahu a'lam. Masa sudah habis. Aku qali hadza wa astaghfirullah. Itu sajalah.